Silakan Bu, mulai Bu. Selamat siang, selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru yang mau menyempatkan waktunya untuk bersama dengan saya hadir di Zoom meeting siang ini. Hari ini saya ingin memaparkan diseminasi budaya positif. Konsep inti budaya positif, perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini ada contoh-contohnya ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang ini ada gambarnya, ini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga ini ilusi bahwa trik-trik dan pembuat rasa bersalah mampu membuat karakter ya. Dan yang keempat ini ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Lanjut, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita bersama, sedangkan kalau teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan di teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pada stimulus kontrol yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keenam, pada stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan di teori kontrol yang keenam, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan IBO Primary Years Program, PYP, itu toleransi, rasa hormat,
integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak mendengarkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, seperti makanan, mempunyai pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih. Contohnya seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan. Contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat, kebebasan. Seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang terakhir, 5, kesenangan. Kesenangan itu meliputi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi intrinsik itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini bisa berupa tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, dan terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi itu seperti terencana atau disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Yang terakhir, restitusi seperti proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Dan yang ketiga, sebagai teman. 4, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus pertama ini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara berbendera. Kasus ini kalau sebagai penghukum, dia akan dihukum hormat pada bendera selama 1 jam. Sedangkan kalau sebagai posisi sebagai pembuat merasa bersalah, dia akan berbicara, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu. Kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Itu sebagai pembuat merasa bersalah. Masih tetap yang di kasus yang sama, ini bertindak sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini posisi kita guru sebagai teman, berbicara kepada murid saat murid kita ini tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, yang keempat ini kita sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah.
kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Nah, lanjut masih yang sama kasusnya. Kita posisi sebagai manajer. Kita berbicara kepada siswa kita, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kebiasaan kita, kalau di timur, kita mungkin lebih banyak posisi kontrol yang kita terapkan di sekolah tuh lebih pada penghukum. Kalau siswa tidak memakai atribut yang lengkap, kita pasti sanksinya tuh hukum. Jarang kita berbicara atau kita menempatkan diri kita sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Lebih banyak kita di penghukum. Saya lanjut. Ini ada ilustrasi sedikit. Posisi kontrol, apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Mungkin teman-teman ada yang tahu posisi kontrol apa ini? Coba Ibu Natalia, saya persilakan. Oh ya, baik. Kalau posisi kontrol untuk kalimat saya kecewa sekali dengan kamu itu posisi kontrolnya pembuat rasa bersalah, Ibu. Oh iya, benar. Lanjut Ibu. Posisi kontrol apakah kamu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini itu kita kasih di menurut kontrol apa Ibu? Kalau menurut saya itu penghukum, Kakak. Iya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya, karena kamu tidak pernah itu kan dengan nada yang tegas. Iya, nada yang tegas, ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Itu posisi kontrol manajer. Ya. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Sebagai teman. Itu ya, sebagai teman. Ya, menempatkan dirinya sebagai teman. Sebagai teman. Lanjut, yang terakhir ini, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini itu merasa bersalah. Ya. Terima kasih Bu Natalia. Sekarang saya memberi penjelasan mengenai keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Ini dari segitiga restitusi. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu pernah melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu?
Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, itu merupakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi di saat anak-anak kita membuat masalah, contohnya seperti mereka jarang mengerjakan tugas yang diberikan, mereka datang ke sekolah terlambat, tidak tepat waktu, mereka sering menyontek pekerjaan teman. Seperti itu contoh-contoh yang kita lakukan kalau siswa melakukan kesalahan. Saya ada ilustrasi sedikit, tetapi karena saya menggunakan PPT, jadi video ini tidak bisa dijalankan. Penutupnya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Ini pemaparan dari saya. Atas waktu dan kesempatannya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru, Ibu Kepala Sekolah Polwaru 2, Ibu Kepala Sekolah SDK Nangakeo. Terima kasih atas waktunya yang mau menyempatkan biar siang ini bisa bersama saya untuk mendengarkan pemaparan diseminasi budaya positif dari saya. Selamat siang semuanya. Selamat Terima siang kasih. juga. Terima kasih Ibu Fasil. Lanjut terus, semangat terus Ade. Terima kasih Kakak Agus. Yo, sama-sama Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu An. Terima kasih Ibu Widi. Terima kasih Ibu Lili. Bu Anita, terima kasih. Sampai dulu Ibu Fasil sudah Bu. Mungkin ada yang kurang Kak saat pemaparan tadi Kak. Kamu punya ada pertanyaan untuk guru-guru lagi Kak, Ibu Natalia? Tidak kakak, saya punya hanya beberapa lembar saja kakaknya karena ditambah dengan video. Oh, video nanti saya tayang ya. Sudah Saya selesai ada ya? video restitusi. Oh ya sudah Ibu. Hanya saya belum tayang video restitusinya Ibu, masalahnya saya